Iya. Selanjutnya, mengapa praktik baik perlu untuk kita bagikan? Yang pertama, mengidentifikasi Bapak Ibu, membantu mengidentifikasi dan memetakan serta memberikan contoh praktik-praktik yang sesuai atau terupdate ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik tentunya. Yang ketiga, meminimalisir hilangnya pengetahuan. Karena apapun yang kita punya, apapun karya kita, Bapak Ibu, akan lebih bagus untuk bisa diadaptasi juga oleh rekan-rekan guru yang lainnya. Ketika kita menyimpannya sendiri, kita juga tidak tahu, Bapak Ibu, karya kita ini seberapa manfaatnya. Lalu kemudian dengan berbagi, kita bisa mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan sejawat ya, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya mendorong terciptanya budaya kolaborasi. Jadi nanti dengan umpan balik dan sebagainya akan banyak guru seluruh Indonesia yang akan memberikan refleksi dan umpan balik dari karya yang kita buat, yang kita upload di Bukti Karya Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu memupuk budaya senang belajar. Jadi salah satu ciri ya Bapak Ibu ya, ciri dari guru Merdeka Belajar adalah guru yang senang atau gemar belajar Bapak Ibu. Jadi selama kita menjadi guru tidak pernah berhenti kita untuk belajar. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi diri demi untuk bisa melayani dengan sebaik-baiknya dari murid-murid kita Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ya, saya sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau raisen dulu nih Bapak Ibu. Boleh diceritakan apakah Bapak Ibu sudah pernah berbagi praktik baik? Kalau misalnya pernah dalam bentuk apa nih Bapak Ibu? Kolom chatnya saya Boleh, bukakan, Bu. aktifkah kolom chatnya Bu Iya, saya Pun? bukakan. Oke, Sudah, Bapak Ibu eh, bisa biar sharing ngetik sama Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom kolom chat. chat ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang mau raise hand seperti itu boleh kita sharing ya Bapak Ibu ya. Praktek baik apakah yang sudah pernah Bapak Ibu buat? Apakah dalam bentuk perencanaan pembelajaran atau bahan ajar atau apa yang lain misalnya? Sudah adakah di chat buku? Belum. Oh, belum. Atau boleh mengetikkan satu ya Bapak Ibu ya, jika sudah pernah, nol jika belum, untuk sharing di bukti karya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut saja dulu, nanti kita diskusinya di akhir berarti buku ya. Ya, Oke, siap. Nah, ini Bapak Ibu, bukti karya. Nah, bukti karya di sini adalah ini merupakan salah Bu satu Neneng fitur. pernah, Bu. Oke, Bu Neneng Udah yang pernah. ngetik. Apa itu Bu? Yang waktu ikut Jambore GTK. Oke, Kan yang harus ikut upload Jambore bukti karya. GTK. Ya. Ya, luar biasa Bu Nining ya. Baik, mari kita lanjut dulu. Jadi bukti karya ini adalah salah satu, saya yakin tidak asing ya Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara tentang bukti karya, saya yakin sekali walaupun Bapak Ibu tidak raisen, tidak angkat tangan, sudah pernah berbagi di salah satu fitur PMM ini yaitu bukti karya. Tentu bukan hal yang asing ya Bapak Ibu ya, karena ini selama adanya platform Merdeka Mengajar, bukti karya ini juga sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukti karya di sini merupakan salah satu fitur di PMM ya Bapak Ibu ya, yang berfungsi sebagai wadah berkarya, berbagi inspirasi dan mencari inspirasi bagi guru ataupun kepala sekolah. Oke, ini Bapak Ibu melalui produk bukti karya apa saja yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, yang pertama yaitu mempublikasikan karya Bapak Ibu, karya ke platform Merdeka Mengajar dengan mengimpor video yang sebelumnya telah diunggah ke YouTube kita ya Bapak Ibu ya. Yang kedua kita bisa membagikannya melalui format terbaru Bapak Ibu yaitu berupa PDF dan gambar. Nah, yang berikutnya tentu saja setelah kita bagikan ke bukti eh, fitur bukti karya Bapak Ibu, kita bisa memperoleh umpan balik ya Bapak Ibu ya, umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Jadi kita bisa refleksi Bapak Ibu karya kita ini sudah baik apa belum? Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman di
daerah-daerah lain atau rekan-rekan sejawat yang lain tentang bukti karya kita. Apakah benar sudah baik atau masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Yang berikutnya adalah melihat tanggapan nih dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah. Yang terakhir adalah melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan presentasi berupa grafik ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika kita buka di fitur bukti karya, apapun komentar dari rekan-rekan kita, kita bisa melihatnya dalam bentuk rekapan ringkasan kuesioner ya Bapak Ibu ya, sebagai bahan evaluasi untuk kita tentang karya yang sudah kita unggah. Oke, nah ini Bapak Ibu, ruang lingkup praktik baik yang dibagikan di bukti karya ini meliputi apa saja? Eh, Kalau guru, ada banyak ragamnya Bapak Ibu ya. Ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas, ataupun mungkin asesmen, P5, atau pembelajaran berdiferensiasi, PSE, coaching, karya tulis, atau mungkin yang marak baru-baru ini adalah dalam rangka untuk mengikuti Jambore GTK Bapak Ibu ya. Banyak sekali guru-guru yang mengunggah di bukti karya yang terkait dengan bagaimana memanfaatkan IT dalam pembelajaran yang tentunya sangat luar biasa, sangat bagus, bisa menginspirasi rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi kalau berbicara masalah lomba, ya Alhamdulillah saya juga kemarin ikut Bapak Ibu, terlepas dari juara atau tidak, yang penting semangatnya adalah minimal kita berkontribusi dan memberikan inspirasi, walaupun dengan karya yang sederhana. Nah, baik, berikutnya adalah dari kepala sekolah Bapak Ibu. Barangkali ada di sini Bapak Ibu yang pesertanya kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Apa saja yang bisa diunggahkan di bukti karya, misalnya peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan, ataupun mungkin tantangan ya, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah. Implementasi kurikulum merdeka, P5, karya tulis, dan yang lainnya. Nah, ini mari kita Bapak Ibu boleh sambil kalau Ibu pakai Bapak Ibu pakai laptop ini tampilan dari HP ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi tentu saja ini sudah tidak asing bagi Bapak dan Ibu. Eh, Kalau kita masuk ke PMM ya Bapak Ibu ya, ada banyak fitur di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Ini banyak ragamnya, ada pengelolaan kinerja, terus kemudian pelatihan mandiri dan yang lain-lain. Ini salah satunya adalah fitur bukti karya. Nah, di fitur bukti karya sendiri, Bapak Ibu, ada tiga di sini ya. Ada tiga bagiannya. Ada bagian eksplorasi, ada bagian karya saya, dan ada bagian ini ditandai ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di eksplorasi ibarat kita mencari di Google ya Bapak Ibu ya. Jadi di menu eksplorasi ini kita bisa menemukan berbagai karya video inspirasi dari rekan guru yang lain di seluruh Indonesia yang dapat dijadikan inspirasi untuk mengembangkan kompetensi. Nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu ya, langsung masuk ke uh, uh, platform Merdeka Mengajar. Jadi masukkan keyword apa yang ingin kita cari. Misalnya tentang pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tentang tes prosedur atau yang lain, tentang sejarah Indonesia atau yang lain. Jadi kita akan banyak nanti disuguhkan dengan karya-karya yang pernah diunggah oleh guru-guru di seluruh Indonesia sesuai dengan keyword yang kita masukkan Bapak Ibu. Itu di menu eksplorasi Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua nih, karya saya. Apa yang kita bisa lakukan di karya saya ini? Tentu saja kita dapat menambahkan bukti karya pribadi di sini Bapak Ibu ya, dengan ragam produk yang bisa kita unggah Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, jadi bukti karya ini dapat diatur publik atau privasi. Kalau kita ingin dibagikan kepada rekan-rekan, ya silakan. Tapi jika kita ingin memanfaatkan bukti karya ini sebagai portofolio pribadi ya Bapak Ibu ya, yang kapan aja mungkin kita pergi ke suatu tempat lupa membawa gawai kita, lupa membawa laptop, kita bisa menjadikan bukti karya ini sebagai salah satu untuk mendokumentasikan portofolio yang pernah kita buat Bapak Ibu ya, karya-karya terbaik yang pernah dibuat oleh Bapak dan Ibu bisa kita simpan di bukti karya. Nah, ini yang terakhir adalah
yang ketiga, ditandai. Ini ibarat kita belanja di Shopee gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada barang-barang yang kita tertarik untuk membeli, belum beli sekarang ya ditandai seperti itu ya. Sama di Bukti Karya juga ada fitur ditandai ini. Misalnya kita belum sempat nih baca, belum ada waktu sekarang ini. Ada materi yang kiranya saya butuhkan nih. Nah, bisa kita tandai Bapak Ibu ya, memberi tanda pada karya inspiratif dari rekan guru yang lain agar ketika kita buka kembali PMM kita bisa lebih mudah untuk menemukannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa manfaat ya Bapak Ibu ya, beberapa manfaat berbagi karya di PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dengan berbagi karya di fitur bukti karya ini Bapak Ibu ya, dapat memotivasi guru untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang tentunya kita harapkan lagi-lagi adalah berdampak kepada murid-murid kita tentunya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi di antara guru. Jadi karya-karya yang dibagikan eh, tentunya kita bisa bagikan ke rekan kita dalam rangka untuk mendapatkan umpan balik dan refleksi dari guru lain. Nah, yang ketiga ini adalah pengembangan karir Bapak Ibu. Jadi pengalaman berbagi karya dapat memperkaya portofolio dan peningkatan peluang pengembangan diri guru. Nah, kalau berbicara masalah manfaat ini Bapak Ibu ya, saya sama Bu Manja salah satu mungkin yang pernah mendapatkan manfaatnya karena eh, waktu itu unggah-unggah saja. Ternyata karya yang saya unggah, alhamdulillah mendapatkan apresiasi setelah dikurasi oleh tim PMM. Waktu itu ada kegiatan Pekan Bukti Karya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang mengunggah itu waktu itu ada kurang lebih 7 ribuan peserta. Jadi alhamdulillah saya menjadi salah satu yang terpilih untuk diundang oleh Kemendikbud eh, untuk mendapatkan apresiasi itu ke Jakarta waktu itu. Jadi eh, ada ragam manfaat Bapak Ibu ya, walaupun ketika kita buat itu tidak ada diberitahu terlebih dahulu, dipilihkan di PMM kita. Termasuk pada saat ini, Bapak Ibu ya, bulan-bulan ini kalau Bapak Ibu membuka PMM, ada di situ begitu dibuka dari karya sederhana jadi inspirasi untuk sesama. Nah, di sini di PMM kita bisa ada banyak sekali kegiatan-kegiatan Bapak Ibu ya, webinar-webinar yang bisa kita ikuti yang dilaksanakan oleh rekanan dari Kemendikbud, salah satunya Revo, saya lihat Canva, Quizizz di sini Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita selesai mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk daftar terlebih dahulu. Setelah kita selesai mengikutinya, nah kita bisa diminta untuk mengunggah karya Bapak Ibu. Nah, karya yang kita unggah itulah ketika dikurasi oleh tim akan mendapatkan apresiasi Bapak Ibu ya. Eh, untuk bulan September kemarin Bapak Ibu bisa lihat dan mudah-mudahan untuk bulan Oktober atau bulan November atau bulan-bulan kedepannya Bapak Ibu di room ini adalah menjadi salah satu yang akan mendapatkan apresiasi itu ya Bapak Ibu ya. Saya Mungkin lanjut. bisa dipaparkan. Oh, Gimana? PMM, tampilannya PMM. Oke, saya masih ada waktu berapa Bu Kun? Bisa lanjut sampai Oke, masih kok. ya. Nanti ada bagian terakhir Oh iya. tampilannya Bu Kun ya. Oke, penyusunan bukti karya. Nah, ini penyusunan bukti karya tentu saja diharapkan bisa yang menarik dan informatif, Bapak Ibu ya. Syarat dan ketentuannya, kalau bisa yang pertama itu strukturnya jelas tentu saja. Jadi bukti karya ini memiliki struktur yang runtut dan mudah dipahami. Nah, ketika kita misalnya mengikuti lomba GTK kemarin, rata-rata kita diminta untuk menuliskan cerita praktik baik yang dengan alur STAR Bapak Ibu ya. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih dicerna, lebih dipahami, lebih mudah dipahami oleh yang membaca karya kita Bapak Ibu. Jadi struktur diharapkan runtut dan mudah dipahami. Penjelasannya terperinci Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengunggah karya di bukti karya ada di situ ada kolom deskripsi Bapak Ibu ya. Kita bisa menjelaskan
karya kita di deskripsi di bawahnya dengan terperinci Bapak Ibu. Nah, dokumentasi multimedia. Jangan lupa apapun hasil karya kita Bapak Ibu bisa berupa foto, video ataupun dokumen pendukung lainnya akan memperkaya dari bukti karya kita Bapak Ibu. Jadi yang terakhir adalah tentunya bahasa ya Bapak Ibu ya, bahasa yang tidak bertele-tele, mudah dipahami oleh siapapun yang mengakses, yang membaca bukti karya kita. Oke, ini Bapak Ibu, eh, ada beberapa hal ya Bapak Ibu ya, yang perlu diperhatikan sebelum mengunggah bukti karya di PMM. Idealnya seperti ini Bapak Ibu ya, tapi ini jangan menjadikan kendala buat kita, oh kayaknya sulit gitu ya, banyak syaratnya. Tidak Bapak Ibu. Karena prinsipnya bukti karya ini tidak seperti aksi nyata Bapak Ibu. Tidak dikurasi, jadi apapun karya kita masukkan di bukti karya, eh, kita minta umpan balik refleksi dari rekan sejawat. Kecuali ada event-event yang memang dilaksanakan oleh Kemendikbud, kita kirim, kita diminta mengirimnya untuk dikurasi, yaitu nanti ada kurasinya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ketika kita misalnya akan mengunggah video, pastikan gambar dan suara di dalam video yang kita buat dapat terlihat dan terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, video menampilkan wajah. Video yang menampilkan wajah atau identitas murid secara aturan ini harus mendapatkan minimal persetujuan dari orang tua murid ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga atau menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik di kemudian hari Bapak Ibu ya. Akan lebih baik kita izin dulu nih Bapak Ibu, terutama anak-anak yang usia TK atau SD mungkin ya Bapak Ibu ya, jika diperlukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, isi video maupun dokumen PDF yang kita unggah tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Saya kira kita semua kalau untuk hal ini paham lah ya, tidak pernah ada yang mengunggah yang unsur-unsur seperti ini. Nah, yang terakhir, ya bukan merupakan hasil plagiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi pada karya video, kalau misalnya kita mengutip ya, video ataupun tulisan, mengutip gambar atau apapun dari sumber lain, kita upayakan untuk menuliskan sumbernya dari mana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah mengunggah bukti karya di PMM ya Bapak Ibu ya. Yang sangat mudah Bapak Ibu. Yang pertama tentunya ya masuk ke PMM ya Bapak Ibu ya. Kita temukan menu unggah bukti karya. Lengkapi data, isi informasi judul, deskripsi, kata kunci dan kategori yang sesuai. Lalu kemudian kita unggah konten yang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Nah, ini beberapa, sebenarnya masih ada beberapa, tadi saya scan-nya agak buru-buru, tadi baru dapat 2 praktik baik yang pernah saya bagikan di bukti karya. Bapak Ibu juga nanti oleh Bu Manja akan lebih banyak memaparkan tentang ini. Boleh Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik, karena bukti karya yang diunggah di PMM ini sesungguhnya tidak harus yang luar biasa Bapak Ibu ya, karya sederhana yang bisa menginspirasi orang lain juga bisa kita manfaatkan bukti karya ini Bapak Ibu. Nah, ini ada quotes ya Bapak Ibu ya, sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi, sebuah cerita yang bagus membantu Anda melihat apa yang terjadi, sebuah cerita yang hebat membantu Anda merasakan apa yang terjadi. Nah, mari kita explore ya Bapak Ibu ya, fitur bukti karya di PMM. Oke, saya stop dulu yang ini. Oke, kita kembali dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah masuk di aplikasi PMM
PMM Bapak Ibu ya. Ini ada ketika kita pertama kali membuka seperti ini pasti ada yang seperti ini nih Bapak Ibu. Saya online ini ada 10 komunitas belajar teraktif di dalam minggu ini. Alhamdulillah kalau komunitas kami tanggal 7 Oktober kemarin naik Bapak Ibu di PMM menjadi salah satu komunitas teraktif nih Bapak Ibu kombel kami di Indonesia. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu ya dari atas setelah kita masuk di PMM. Nah ini Bapak Ibu ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah. Nah ini kita cari yang ini nih Bapak Ibu bukti karya. Nah ini ada eksplorasi. Ini bolehkah Bapak Ibu untuk menyebutkan apa mungkin yang ingin kita cari di sini Bapak Ibu ya yang terkait dengan eh, materi mungkin atau bahan ajar atau hal yang lainnya. Nah, ini ada tiga seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, eksplorasi kita bisa mencari apa saja di sini. Katakanlah misalnya sejarah Indonesia ya Bapak Ibu ya. Sejarah Indonesia. Adakah karya yang diunggah oleh Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan sejarah Indonesia misalnya? Nah, ada banyak sekali nih Bapak Ibu. Nah, kita bisa filter apa yang kita butuhkan di sini nih Bapak Ibu, ataupun kita bisa urutkan. Tinggal kita pilih salah satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini. Oke. Nah, ini kita bisa langsung tandai. Ini tadi tandai Bapak Ibu ya. Misalnya ini kita cocok nih dengan karya teman kita. Kita tandai supaya gampang kita cari kembali. Ataupun diunduh ataupun dibagikan lagi. Boleh Bapak Ibu. Itu yang berkaitan dengan eksplorasi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya cari dulu lagi nih yang ditandai nih Bapak Ibu. Nah, ditandai. Nah, karena sudah membuka hal-hal yang saya perlukan, saya pernah menandai beberapa karya dari rekan guru ini Bapak Ibu ya. Ya, kita tinggal klik di sini ya Bapak Ibu ya, tandai. Nah, berikutnya adalah karya saya nih Bapak Ibu. Nah, karya saya ini adalah karya-karya yang pernah kita masukkan di PMM ya Pak Bu ya. Ada yang berupa artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan, terus kemudian RPP, modul ajar, atau yang lainnya. Masih ada di bawah nih Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita ingin menambah karya, tidak susah Bapak Ibu. Kita tinggal pilihkan di karya saya ini tambah Bapak Ibu. Nah, pilih kategori. Kategori apa yang mau kita tambahkan. Katakanlah misalnya praktik baik Bapak Ibu ya misalnya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Praktik baik ini, oke saya ulangi, tambah karya, terus kemudian yang berupa praktik baik misalnya. Nah, ini ada dokumen PDF, ada dokumen video ya Bapak Ibu ya. Saya misalnya milih. Nah, kita tinggal unggah nih Bapak Ibu dari perangkat kita. Nah, misalnya mau unggah tentang apa nih Bapak Ibu? Tinggal eh, naskahnya diunggah ya Bapak Ibu ya, dipilih. Nah, ini contoh saja. Nanti saya tidak sampai. Ini kebetulan naskah ini yang saya tulis eh, sudah saya unggah tak? Sudah saya unggah. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu yang berkaitan dengan praktik baik dalam komunitas belajar. Nah, selanjutnya ya tinggal dituliskan keterangan-keterangannya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, ini tinggal diunggah di sini Bapak Ibu ketika kita mau mengunggah. Jadi tidak susah Bapak Ibu, tidak ada kesulitan. Yang berkaitan dengan ini nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Eh, Materi selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh mm, Ibu Manja. Mungkin itu dulu materi dari saya. Ibu Kun, saya kembalikan kepada Ibu Kun. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ulfa atas paparannya tentang bukti karya di PMM, membuat bukti karya tadi ya, dan juga apa namanya eh, bukti karya yang sudah mendapat penghargaan dari pemerintah. Belum ditayangkan tadi ya Bu Ulfa ya? Belum. Tadi ada sebentar. Minta tolong Ibu Manja dulu. Nanti saya anu kembali. Oh gitu, ya Saya udah. tadi supaya gampang biar bisa langsung di scan seperti itu. Kalau link kan agak panjang gitu ya Bapak Oh Ibu. ya udah, ini masih disiapkan Bapak Ibu, biar Iya. Bapak Ibu penasaran ya.
Iya, apa namanya, sebenarnya tidak terlalu yang gimana-gimana ya, karya sederhana, tapi mungkin memenuhi syarat untuk ya terkurasi seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pingin seperti Bu Ulfa nanti suatu saat karyanya juga mendapat penghargaan dari pemerintah. Seperti apa sih cara-caranya, apa namanya, format-formatnya itu seperti apa yang eh, lolos kurasi itu yang seperti apa gitu. Kita bisa belajar ya Bapak Ibu ya. Baik, sambil nunggu Bu Ulfa menyiapkan karyanya yang itu ya, yang bikin penasaran itu, kita dengarkan dulu ya paparan dari Bu Manja. Siapkah Bu Manja? Iya, halo Bu Kun. Minta tolong ya Bu di-share PPT saya. Soalnya Siap, laptopnya ini nih dari tadi update Zoom terus Bapak Ibu. Jadi saya dari ya, handphone ya, mohon izin ya Bapak Ibu ya enggak apa-apa. atas gangguan perangkatnya ya. Soalnya semalam itu saya tes Zoom-nya masih ini kok, masih bagus. Tapi ternyata malam ini ya seperti itulah kadang-kadang. Malam ini tidak Tidak bersahabat. tidak mau beroperasi Bu alias ngambek kali ya. Oh, ngambek. Nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu share screen-nya dari Bu Kun, saya pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Siap. Membakar kayu di waktu luang. Bapak Ibu boleh bilang cakep Nah, gitu. ini jagonya Abunya pantun. putih, bagaikan susu. Terima kasih telah diundang di acara malam ini yang pasti sangat seru. Langsung aja Betul ke slide dong, 3. ada pemanja. Oke aja yang halaman Sudah ketiga. nampak ya, langsung. Sudah nampak. Oke, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya. Ini kalau yang anggota Kombel saya sebenarnya yang ada bergabung ya di malam hari ini. Langsung aja, Bu, slide selanjutnya. Itu pasti sudah sering ya melihat bukti karya saya ini. Nah, jadi di sini memang tema kita itu keren banget ya, Bapak Ibu ya, yaitu praktik baik membuat bukti karya di PMM. Nah, karena tadi sudah ada perkenalan nih dari Ibu moderator, yaitu Ibu Kun, jadi mungkin saya tidak memperkenalkan diri lagi. Kemudian next aja, Bu. Ya, ini dia profil PMM saya ya Bapak Ibu ya. Jadi di profil saya itu memang ada keterangannya saya itu narasumber praktik baik IKM. Jadi memang udah ini ya, udah lulus seleksi gitu ya Bapak Ibu ya. Yang menseleksinya ada dua, yaitu BBGP sama PMM. Jadi memang bukan narasumber yang tidak jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah jelas. Kemudian next Bu. Ya ini ada sederet momen-momen pengalaman belajar saya. Kemudian next Bu. Iya, jadi selain itu saya juga aktif nih Bapak Ibu di webinar. Jadi udah sering ya sebagai moderator dan narasumber. Jadi kalau tadi ada kata-katanya narasumber dan moderator nasional gitu, emangnya udah tampil di mana aja. Nah, kalau Bapak Ibu sering-sering buka YouTube GTK ya itu pasti ada saya atau pernah buka menu video inspirasi, insya Allah ada saya juga di situ. Berarti dengan kata lain, saya sudah termasuk guru yang menginspirasi ya Bapak Ibu ya di Indonesia ini. Kemudian next, Bu. Nah, saya kemarin itu eh, batch 2 ya sebagai validator aksi nyata. Jadi bisa jadi nih aksi nyata Bapak Ibu yang tervalidasi itu ternyata adalah ada saya di situ yang meluluskannya Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, bagaimana sih latar belakang sekolahnya Miss Manja? Nah, ini Bapak Ibu saya guru pelosok ya Bapak Ibu ya. Saya itu dari desa-desa ya. Kalau kata orang Jawa, orang deso gitu ya, kampungan gitu ya. Itulah dia Bapak Ibu. Tapi walaupun sekolah saya seperti ini, ya bukan berarti gurunya nggak berkualitas ya. Apalagi Bapak Ibu yang dari kota nih, pasti lebih dari saya gitu kan Bapak Ibu ya. Karena kalau saya ya seperti inilah sekolah kami. Sangat banyak keterbatasannya dan sebagai guru ya, selain untuk mencerdaskan murid-murid, kita juga harus putar otak gimana nih caranya menyampaikan pembelajaran sekreatif mungkin dengan keadaan yang seminimal mungkin gitu Bapak Ibu. Jadi gimana ya? Sebelumnya saya itu adalah guru di SMA Plus ya. Kalau dalam benak kita SMA Plus itu adalah anak-anak
yang isinya itu murid-muridnya pasti motivasi belajarnya sangat-sangat tinggi karena memang yang masuk ke sekolah itu diseleksi ketat ya seluruh Indonesia. Nah, tiba-tiba saya lulus penempatan di sekolah seperti ini gitu Bapak Ibu. Jadi memang ada keterkejutan batin gitu ya Bapak Ibu, kok dari yang luar biasa bagus dapatnya yang begini, tapi nggak apa-apa. Ternyata ini tugas saya untuk apa ya Bapak Ibu ya, berbagi ilmu seperti itu. Jadi eh, kalau ada nih, mudah-mudahan nggak ada ya, mana tahu ada yang ternyata, ih males lah jadi guru dengan keadaan sekolah saya. Ternyata sekolahnya di kota, masih aspal. Wah, harus bersyukur banget loh Bapak Ibu. Karena saya kalau setiap akhir tahun itu harus naik rakit dari Batang Pisang ya, menuju sekolah ini. Nah, kalau kita tidak datang, rasa-rasanya nggak enak gitu ya Bapak Ibu, makan gaji buta gitu. Apalagi kita udah ASN. Next, Bu. Itu dia sederet cerita dari saya. Nah, di sini saya langsung aja membagikan seperti apa sih praktik baik saya yang sudah diterbitkan oleh PMM. Dan ini Bapak Ibu, saya langsung menampilkan, kelihatan nggak bukunya? Ini bukunya berjudul Bergerak Hari Ini Mengukir Masa Depan. Ih, bagus banget ya. Bunga Rampai, Kisah Transformasi Guru Indonesia. Nah, ini dia bukunya. Kelihatan nggak, Bu Kun? Iya, kelihatan, Kelihatan Bu. ya, Bapak Iya. Ibu. Ya, jadi alhamdulillah ini buku adalah hanya berisi 30 karya guru-guru seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi banyak pun karya-karyanya itu diseleksi lagi menjadi 30 guru. Jadi di halaman depannya itu dia ada antologi ini dipersembahkan oleh 30 guru di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing penulis memiliki perspektif dan gaya penulisan yang unik sehingga setiap cerita memiliki nuansa yang berbeda. Rasanya bangga banget ya yang biasanya kita cuman menulis itu, kita tulis nih novel, kemudian kita cari penerbit untuk menerbitkan buku kita. Nah, kalau ini di buku ini kenapa saya bilang spesial dan keren sampai kayaknya kok dibanggakan banget gitu. Karena di sini diminta langsung sama pihak PMM dan juga guru binar. Pernah dengar ya Bapak Ibu guru binar ya? Nah, untuk menulis langsung dan hanya 30 guru gitu ya seluruh Indonesia. Wih, keren banget. Jadi ini kemarin itu dalam rangka Hari Guru 2023. Nah, Hari Guru 2022 saya terpilih ke Jakarta kemarin itu mewakili Kombel. Nah, 2023-nya saya nggak ke Jakarta, tapi saya terpilih untuk membuat karya yaitu yang sudah dibukukan resmi gitu ya Bapak Ibu oleh Kemdikbud nih ada logonya sama guru binar ya. Mudah-mudahan saya yakin sih lebih dari karya saya ini pasti banyak lah guru-guru yang hadir di sini yang sudah duluan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya itu masih pemula. Nah, untuk itu, mari kita lihat seperti apa sih karya Miss Manja yang sudah sampai dibukukan dan terpilih 30 orang tersebut. Boleh diklik, Bu, link paling atas dulu. Nanti dia otomatis tersambung ke PMM. Ya, yang pertama itu adalah game board. Game board itu adalah game yang di print ya Bapak Ibu atau dicetak. Jadi dia tidak menggunakan teknologi sama sekali. Kan tadi kita sama-sama tahu nih gimana sekolah saya ya Bapak Ibu nggak terlalu canggih-canggih banget. Tapi ada tapinya Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan Chromebook ya 12 buah seperti itu. Nah jadi saya itu kepikiran nih Bapak Ibu gimana ya caranya saya mengajar materi itu tapi tidak membosankan. Karena terkadang kalau eh, metode tradisional gitu ya, ceramah di depan, menulis di papan tulis. Kalau itu terus sepertinya nih si murid-murid tidak tertarik gitu ya Bapak Ibu ya mengajar bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu ya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa asing yang kalau di daerah kami itu belum terlalu diminati lah sama masyarakat dan juga murid-murid di sana gitu Bapak Ibu. Sehingga ketika saya mengajarkan materi ini, jadi itu benar-benar dari dasar. Padahal saya itu adalah guru SMP, sekolah menengah pertama. Tapi saya mengajar bahasa Inggris itu dari dasar gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu faktornya adalah di SD-SD yang ada di kampung kami itu tidak mengajarkan mapel bahasa Inggris. Nah, saya sudah mencoba menawarkan les sore gitu ya atau les sepulang sekolah gratis gak dibayar ya Bapak Ibu ilmunya. Padahal kita tahu ya les bahasa Inggris itu mahal ya Bapak Ibu. Sebulan aja kadang sampai 200 atau kalau yang bagusnya di ruang guru itu ada jutaan gitu ya. Tapi ini saya kasih gratis
udah gratis dan nggak banyak yang minat lagi Bapak Ibu. Itulah sedihnya ya kalau kita di kampung itu. Kita ngasih fasilitas gratis ya nggak banyak yang minat. Yang minat hanya beberapa orang yang memang orang tuanya melek sama pendidikan gitu. Yang orang tuanya itu mendukung anaknya itu untuk maju. Ya kalau orang tuanya tidak mendukung ya rugi rasa dia meleskan anaknya. Lebih baik dipakai tenaganya ke kebun begitu. Nah, jadi saya tertarik nih tadi kembali ya mengembangkan game board ini. Sebenarnya si game board saya ini kan judulnya My This My Adventure. Jadi this itu bahasa Indonesianya adalah dadu. Jadi adventure itu adalah petualangan si dadu gitu ya, petualangan dadu saya gitu pada materi notis. Jadi ini memang terinspirasi dari ular tangga, permainan ular tangga ya yang ternyata kita anggap apa ya sudah ketinggalan zaman. Ketika saya bawa ke kelas saya tidak ketinggalan zaman kok, bahkan seru banget gitu ya Bapak Ibu. Mengenang-kenang masa-masa kita kecil dulu gitu dan masih worth it kok kalau kita ajarkan sama murid-murid kita sekarang. Nah, jadi dari si ular tangga itu saya modif gitu Bapak Ibu. Saya modif, saya desain di Canva. Nah, saya yakin nih kita semua itu sekurang-kurangnya 30% itu bisa menggunakan Canva. Nah, jadi saya desain nih di si Canva. Saya buat sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Saya cari nih gambar-gambar yang ada di menu elemen. Yaitu tentang notis, saya buat biasa saya satu-satukan, kemudian itulah saya jadikan game board. Nah, yang kerennya nih, game boardnya si ular tangga itu kan tidak hanya mengajarkan tentang literasi, tapi numerasinya juga ada. Di mana letak numerasinya, Miss? Yaitu di angka-angkanya tadi. Apalagi pada materi notis ini juga pasti ada angka ya. Contohnya nih tentang kecepatan berkendara di jalan tol. Nah, karena memang notis ini erat sekali kaitannya dengan kehidupan, dengan apa ya, peringatan atau mungkin apa namanya peringatan kemudian informasi-informasi penting yang akan kita temui di kehidupan nyata di pom bensin ada, jalan tol, di minimarket, di mall dan di tempat-tempat umum seperti rumah sakit. Jadi memang gimana sih caranya nih materi kayaknya berat banget tapi kita buat games gitu Bapak Ibu sehingga si anak-anaknya semangat untuk belajar. Sambil saya berbicara Bapak Ibu boleh sambil baca-baca ya di Zoom layarnya. Itu ada situasi dan tantangan. Permisi bentar ya, Bu, minum. Hmm. Oh ya, kepencet ya, Bu. Dia Iya. geser ke bawah aja. Coba geser ke bawah, Bu. Nah, itu dia biar kelihatan foto-fotonya. Terus, Bu, scroll lagi. Nah, jadi dia memang cara memainkan gamesnya ini adalah berkelompok, Bapak Ibu. Karena memang kalau sendiri-sendiri itu tidak seru ya, tidak ada tantangan. Nah, ternyata anak-anak sekarang ini suka tantangan, terutama dalam games. Ya, kebetulan saya kalau membuat sebuah aplikasi game, saya belum mampu, Bapak Ibu ya. Tapi ada tuh kemarin saya lihat ikut webinar atau pelatihan, itu gurunya bisa membuat aplikasi games ya, di aplikasi gitu, di download, itu keren banget. Nah, kalau saya sampai di tahap itu belum bisa, jadi masih tahap belajar ya, mudah-mudahan nanti bisa membuat aplikasi games juga. Nah, kalau yang praktik saya ini yang di print gitu ya Bapak Ibu, di print dan bisa dipakai berkali-kali. Nah, itu dia ya kalau yang kita baca di sini yaitu dari Canva dan kita butuh dadu. Nah, kebetulan karena ini daerah kampung-kampung, jadi memang masih ada nih yang jual permainan ular tangga. Jadi saya ambil tuh yang dadunya, kemudian apa ya untuk apa namanya memainkan si dadu itu tuh kan ada tuh yang hitam-hitam itu ya Bapak Ibu dia semacam ember kecil ya untuk memasukkan si dadu situ. Kemudian nanti dikocok sama siswanya baru nanti kan keluar tuh angka berapa. Nah, di situ nanti akan ada pionnya juga. Pionnya sama nih saya ambil dari yang ular tangga yang sebelumnya yang saya beli gitu. Kemudian next Bu ke bawah. Iya, terus saja Bu. Saya mau memperlihatkan fotonya aja. Nah, itu dia nih modelnya full warna ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia jadi yang tabel-tabel kecil yang ada gambar-gambarnya itu semua gambar notis. Jadi nanti si
pionnya tadi itu akan berjalan sesuai dengan angka dadu yang keluar. Kemudian nanti dia di lembar kedua itu ada pertanyaan. Nah, jadi ada 3 lembar nih si permainannya ini. Lembar pertama itu yang mirip dengan permainan ular tangga dan nanti akan ada angka 1 sampai 50 ya kalau nggak salah atau 100 boleh ada yang 50 ada yang 100 tergantung kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang lembar kedua ini yang biru putih itu pertanyaannya. Jadi mau apapun notisnya pertanyaannya itu ada 4. Nah, boleh di next Bu. Baru yang lembar terakhir itu adalah skornya ya, tempat mencatat skornya. Nah, itu dia ya yang 3 ini. Terus saja Bu ke bawah. Terus Bu. Nah, ini dia. Stop sampai sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Gambar ininya ya, gambar dari eh board gamenya atau yang meniru tadi terinspirasi dari si ular tangga. Nah, kalau seperti ini belajarnya seru ya Bapak Ibu. Jadi nggak melulu saya menampilkan video, menampilkan gambar atau apa namanya ceramah di depan. Nah, jadi saya kasih nih, saya print games. Nah, Nina, yuk kita main games dulu gitu. Nah, jadi kalau yang notis-notis yang di sini sebenarnya kan yang sudah agak susah nih kalau kita lihat-lihat pun kadang kita males ya membacanya udah aduh apaan sih berat banget nih pembelajarannya. Tapi karena dia pakai games, mau tidak mau si anak itu tertantang daripada dia, oh ya nih kelompok lain aja bisa, masa kita kalah gitu. Jadi memang anak-anak itu suka tantangan. Jadi itu dia. Ini tadi ada pionnya, ada dadunya gitu. Kemudian lembar ke bawahnya, Bu. Boleh di-scroll ke bawahnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Contohnya nih, si anak melempar dadu, keluar angka 6. Nanti dia hitung tuh di lembar sebelumnya, itu kan di angka 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketemu nih notisnya, ternyata untuk pertanyaannya itu your favorite notice apa gitu. Nah, dia jawab nih favorite notice-nya contohnya ini. Nah, kemudian bagaimana? Boleh nih gurunya membuat pertanyaan tambahan. Nah, kamu kan di notis angka 6. Itu termasuk notis favorit nggak, Nak? Gitu kita tanya. Kalau dia jawab enggak, kenapa gitu. Jadi kan tetap ada ya Bapak Ibu ya sedikit banyaknya pengetahuan si murid tentang notis tersebut. Jadi ketika dia nanti eh, keluar gitu ke suatu daerah dia ketemu notis ini oh ini kemarin nih yang kami main board game saya udah lihat notis yang ini nih ternyata di sini ya tempatnya gitu jadi ada kaitannya ke kehidupan si murid jadi dengan secara tidak langsung si murid ini berpikir oh iya ternyata pentingnya belajar itu di situ ya ternyata kalau kita ke dunia real atau fakta atau dunia sehari-hari ada loh pembelajarannya itu benar-benar kepake gitu. Nah, makanya saya selalu apa ya mengatakan atau memotivasi murid saya bahwasanya belajar notis ini tidak sia-sia. Nah, notis ini erat sekali kaitannya bahkan ketika kita kena musibah mungkin ya, tapi jauh-jauh ya jangan sampai contohnya nih di mall tiba-tiba ada kebakaran. Nah, kita mau lari dari mana kalau seandainya kebakarannya itu sudah menuju ke lift, otomatis kita cari tangga evakuasi. Nah, nggak ada ya bacaannya tangga gitu. Nggak, yang ada itu hanya notis gambar orang berlari itu ya Bapak Ibu yang seperti simbol aja. Nah, di situ juga jadinya si muridnya belajar, oh iya bener nih. Atau ke pom bensin. Oh iya ketemu, oh ini nggak boleh nih main handphone. Nggak boleh nih merokok. Nah, itu banyak sekali kaitannya. Makanya eh, pada akhirnya karya inilah yang terpilih untuk dibukukan. Seperti itu. Tentunya dari karya ini tuh banyak sekali ya Bapak Ibu ya manfaatnya. Salah satunya boleh geser ke bawah Ibu. Itu saya buat pelajaran jadi menyenangkan. Nah, itu kata murid saya. Mereka itu senang belajar sambil bermain games. Nah, ada tipsnya nih. Kalau bisa nih si board gamenya ini jangan dibuat di kegiatan pendahuluan. Karena tadi ingat itu dilakukan berkelompok. Jadi sebaiknya dibuat di kegiatan inti. Bu, ini udah mulai ada yang nakal ya di grup di apa kolom chat. Tutup aja kolom chatnya, Bu. Tuh, jangan diklik ya Bapak Ibu ya linknya ya. Nah, jangan diklik linknya Bapak Ibu. Kita harus menjadi smart people ya. Itu Nggak jangan apa-apa itu terjebak aman. Kamu yang sama memfitnah link. itu bagus kok untuk guru-guru. Anda nggak bisa baca apa itu keterangannya apa. Anda yang tukang fitnah dosa. Anda. Iya Bapak, nggak usah Ketawa, diklik linknya nggak lucu Bapak. ketawa.
Lu Bu Manja, masih mute. Oh iya, aduh mohon maaf ya Bapak Ibu, ada orang-orang yang ini ya, yang tidak diundang hadir di sini ya. Udah gitu berkata-kata yang menyakitkan hati ya. Semoga cepat bertobat ya Pak ya. Kalau sakit berobat Pak, masih ada rumah sakit jiwa. Oke, next Bu, yang karya kedua. Yang karya kedua. Iya, yang kembali aja Bu ke PPT-nya, bukti karya tadi. Kan ada link keduanya. Iya. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Maaf ya tadi ada ini pengganggu. Udah habis. Itu Bu, yang PPT saya di awal tadi, yang bukti karya di samping Ini itu. sudah. Yang ini kan. Di layarnya tidak berubah apa-apa Bu. Oh, Di start screen-nya. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, iya. Coba klik Bu yang kedua. Oke, terima kasih. Iya, udah tadi Bu, sudah terlihat. Walking Gallery. Oke, good. Nah, yang Walking Gallery ini itu adalah metode belajar tambahan gitu ya Bapak Ibu. Metode belajar tambahan agar waktu kita presentasi itu tidak monoton. Maksudnya muridnya presentasi itu tidak monoton. Nah, kadang-kadang nih saya gini Bapak Ibu, saya kan dulu jadi murid ya sebelum jadi guru. Nah, ketika saya jadi murid, saya merasa guru saya itu pilih kasih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena terkadang waktunya tidak cukup nih di kelas sehingga yang dipilih untuk presentasi itu adalah sebagian beberapa kelompok aja. Padahal terkadang kelompok lainnya itu sudah membuat tugasnya itu penuh effort gitu ya, atau mungkin dengan sungguh-sungguh. Jadi sedikit banyaknya nih murid itu pasti ada loh Bapak Ibu rasa kecewa di hatinya, kok nggak ditampilkan ya? Kenapa kelompok lain yang dipilih? Padahal kami siap kok tampil ya. Nah, walaupun mereka tidak membicarakannya langsung ke guru, tapi ya di dalam hati pasti ada. Nah, jadi bagaimana tuh cara mengatasi itu? Nah, jadi ketika saya mau dong murid saya mengalami hal yang saya alami dulu ya. Nah, jadi apa namanya mencari-cari di sumber belajar ataupun di Google apa sih metode belajar nih yang terfasilitasi semua kelompok untuk menampilkan apa yang udah dia buat gitu. Jadi tidak sia-sia nih usaha mereka ketika kerja kelompok tersebut. Nah, terpikir deh satu gitu ya Bapak Ibu, namanya adalah Walking Gallery. Ini memang terinspirasi dari sekolah-sekolah di luar negeri dan di sekolah-sekolah swasta. Nah, kalau sekolah-sekolah swasta kan memang kreatif-kreatif ya gurunya. Jadi ya saya juga mengakui sebagai guru di sekolah negeri ya kalau memang bagus nih metode yang di sekolah swasta ya saya akan pakai gitu. Jadi saya juga nggak mau ketinggalan dari yang sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus gitu. Next Bu, ke bawah. Terus Bu, itu dia tadi yang harapan masa kecil yang saya jelaskan. Next, lanjut terus. Nah, jadi memang di Walking Gallery ini, kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut kegiatan guru penggerak, kegiatan BBGP, BLPT, BPMP, atau apapun mungkin MGMP, yang sekarang-sekarang ini ya, 3 tahun terakhir, atau mungkin yang sebelum-sebelumnya, ya, itu juga sudah banyak ya Bapak Ibu ya diaplikasikan, tapi memang namanya bukan Walking Gallery. Kadang-kadang namanya dibuat belanja ide, kemudian apa namanya, eh menampilkan brainstorming juga boleh. Nah, itu macam-macam ya judul-judulnya. Tapi karena saya ini di Mapel Bahasa Inggris, ya saya buat judulnya itu dan terinspirasi dari Google juga dan sumber belajar lain, yaitu Walking Gallery. Yaitu kita berjalan nih seolah-olah di museum untuk melihat semua karya kelompok-kelompok tersebut. Kemudian melakukan dua macam jenis penilaian, yaitu penilaian antar teman dan juga penilaian rubrik oleh guru atau saya sendiri gitu. Nah, jadi di sini memang adil.
satu atau dua orang nanti kelompoknya tinggal untuk menjelaskan apa sih yang mereka buat dan apa sih yang akan mereka tampilkan di kerja kelompok tersebut. Kemudian anggota yang lain berkeliling untuk mengambil ide ataupun mendapatkan insight baru dari kelompok temennya gitu. Jadi adil sekali ya kalau seandainya ditampilkan seperti ini. Daripada kita memakai model lama terus ya, apalagi dalam satu semester itu ada 6 bulan. Nggak mungkin dong dalam 6 bulan itu kerja kelompoknya hanya ditampilkan udah maju ke depan, gurunya menilai di sambil duduk cantik di kursi pakai rubrik, terus muridnya tanya jawab, kemudian penilaian enggak kayak gitu kayaknya selama 6 bulan bosan ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya ya udah dibuat nih perbedaan yaitu walking gallery. Nah, mereka jalan, kemudian kita juga ikutan jalan, nggak cuman duduk cantik aja di meja ya, seperti seorang juri ini ya, juri Got Talent. Nah, tapi kita juga ikutan jalan. Jadinya kita tahu nih, oh ternyata kelompok ini lebih condong dengan permainan warna mungkin. Atau kata-katanya singkat tapi jelas nih apa yang mau disampaikan dan macam. Jadi kita pun sebagai guru sebenarnya belajar juga loh dari apa yang murid-murid tampilkan begitu. Jadi ada timbal baliknya. Mereka dapat ilmu kita, kita pun jadi memahami oh seperti ini ya mereka. Jadi saya bisa nih nanti membuat metode lain agar mereka tidak bosan gitu. Next Bu, ke bawah. Terus, nah tentunya di sini berdiferensiasi ya. Ada murid yang dia itu hobi membuat gambarnya itu full disertai dengan tulisan. Tapi ada juga kelompoknya itu yang tidak mau ada tulisannya gede-gede gitu ya. Maunya ya fotonya banyak, foto-foto notisnya banyak. Nah, tetapi syarat akan informasi seperti itu. Kemudian next Bu, ke bawah. Nah, ini tadi langkah-langkahnya udah. Jangan lupa memberikan apresiasi dan refleksi. Refleksinya tadi kebetulan di atas ya Bapak Ibu fotonya yang tadi menggunakan sticky note. Nah, itu dia Bapak Ibu. Mungkin praktik baik yang bisa saya bagikan di malam hari ini. Sebenarnya ada lagi kan yang ATP yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau yang ATP Bapak Ibu bisa langsung aja ke menu CP ATP ya Bapak Ibu. Di situ sudah ada ATP saya. Bisa Bu ditutorialkan ya dari akun Ibu. Eh, Kita ke menu ada PMM aja Bu. akun saya. Beranda PMM. Langsung tanda kembali nggak bisa ya? Nah tuh. Lebih cepat gini. Coba geser ke bawah Bu. Menu CP ATP. Itu Bu yang benderanya. Ah, ya tuh. Aduh nggak bisa dibuka ya udahlah nggak apa-apa. Kalau nanti tidak bermasalah ya pasti ada di situ karya yang alur tujuan pembelajaran. Nanti klik aja ya Bapak Ibu yang paling atas tuh karya saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu selama saya mempresentasikan karya saya. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini ada manfaatnya sama Bapak Ibu walaupun sedikit dan saya memohon maaf apabila tadi kata-kata saya ada yang menyinggung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu Manja sudah berbagi praktik baik bukti karyanya yang ada di PMM. Pantes saja ini dapat apresiasi ya. Eh, ini ada yang WA Bu. Bagus sekali karya Bu Manja katanya. Ya, Kasih terus Bapak Ibu. Nanti boleh dibagikan aja ya Bu link PPT saya ke siap, grup. siap, siap, siap. Ini Bu Ulfa mau share yang karyanya juga Ya, belum? jadi izin Bu Kun, kalau Bu Manja karyanya terpilih di 2023 ya Bu Manja ya. Kalau saya 1 tahun sebelumnya. Iya Jadi bener pada Bu. iya betul. Jadi gini, pada saat itu di tahun 2022 biasanya setiap jelang Hari Guru seperti ini ya Bapak Ibu ya, eh, di PMM itu ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya ikut yang eh, banyak pelatihan, yang salah satu yang saya kirim itu sebenarnya karya yang sederhana sih menurut saya juga nggak nyangka dipilih. Karya video pembelajaran biasa Bapak Ibu yang waktu itu penilaiannya itu bukan hanya kontennya Bapak Ibu ya, tapi termasuk
apa seberapa banyak karya yang kita kirimkan di PMM ya Bapak Ibu ya. Waktu itu karya saya termasuk salah satu yang PMM saya termasuk yang eh, banyak simpan pada saat itu ya Bapak Ibu ya, banyak tersimpan. Jadi sebenarnya video pembelajaran biasa yang menggunakan Canva saat itu karena pelatihannya kebetulan yang saya kirim itu adalah yang menggunakan apa ya, ya rekanannya Canva seperti itu Bapak Ibu ya. Video pembelajaran biasa. Kalau saat ini ya sudah jauh lebih keren banget saya rasa karya-karya dari Bapak Ibu semua. Ada linknya tadi Bu Kun, bisa nanti dibagikan lewat PPT-nya mungkin. Seperti itu. Apa perlu diputar videonya? Video pembelajaran biasa sih sebenarnya. Tapi karya-karya yang lain juga ada beberapa yang saya masukkan di bukti karya yang sebenarnya bukunya sudah terbit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya punya karya buku gitu ya, bisa kita dokumentasikan juga di sini di bukti karya seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin itu dari saya. Nah, saya kembalikan ke Bu Kun. Siap. Terima kasih, Bu Ulfa. Tapi sebenarnya kita ya Boleh? pengen Gimana? juga ya nonton Boleh, karyanya. boleh. Saya putar aja langsung ya, Bu Kun. Iya, iya, Karena siap, kalau siap. link kan teman-teman harus buka lagi device yang lain. Di tahun 2022 ya kalau dibanding sekarang mungkin sudah tidak anu ya Bapak Ibu ya karena video pembelajaran biasa saat itu. Sebentar saya share screen aja. Nah, ini boleh saya putar di sini ya. Ini saya kebetulan guru IPS Bapak Ibu. Jadi saya bikin ini dan alhamdulillah memenuhi syarat untuk lolos kurasi seperti itu pada saat itu. Bisa didengar, Bu Kun? Suaranya terdengar, Bu Kun? Tidak, share sound dulu, Bu. Oh gitu, sebentar. Nggak kedengaran. Oh gitu ya. Saya coba ini dulu suaranya ya. Di close dulu, Bu. Di close dulu. Di Oke. stop dulu. Di stop share screen-nya. Oke, saya stop dulu ya. Ya, ulang share screen. Terus Ya. cari itu bunyinya share sound. Oke, siap. Sebentar. Saya masuk kembali. Masuk share screen lagi. Jangan diklik dulu, Bu. Jangan klik Oh iya, share. ya. Ini share, Sudah ketemu. share sound. Iya. Itu dihidupkan. Siap. Saya share sound ini ya. Mana tadi PPMM? Oke. Sudah bisa? Bisa, Bu. Sudah. Udah bisa Bu Ulfa. Iya. Jadi videonya pakai Canva biasa pada saat itu, Bapak Apa Ibu. yang kalian ketahui Cuma tentang negara memang Jepang? Ya, karena negara termasuk ini kategori yang merupakan banyak salah menyimpan satu pada saat negara itu, Bapak Ibu industri ya rezekinya yang saya. produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Negara ini juga dijuluki dengan negeri matahari terbit. Jepang merupakan salah satu destinasi pariwisata favorit seluruh masyarakat dunia. Bagaimana kondisi Jepang jika dilihat dari letak geografisnya? Jepang terletak di pantai timur benua Asia, di antara Samudra Pasifik di bagian timur dan Laut Jepang di bagian barat. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur. Bentuk muka bumi negara Jepang.
Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 6.852 pulau dan terdapat 4 pulau besar, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Karena lokasi Jepang yang membujur dari utara ke selatan, maka kondisi iklim pun bervariasi menurut lintangnya. Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 27% sampai 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70 sampai 80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Kondisi geologis Jepang nampak terlihat indah dari luar, tapi sebenarnya negara Jepang memiliki potensi yang berbeda. Karena berada di posisi cincin api, maka Jepang sangat rentan dengan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami. Negara ini merupakan kepulauan vulkanik yang terletak di bagian paling berbahaya karena kita ada di area yang disebut cincin api pas, di mana ada 4 lempeng tektonik utama bertemu, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Amerika Utara. Pertemuan lempeng ini juga membuat Kepulauan Jepang memiliki 108 gunung berapi aktif, yang berarti 10% dari jumlah gunung berapi di seluruh dunia ada di negara Jepang. Di sisi lain, kehadiran gunung berapi ini membuat tanah di Jepang menjadi sangat subur. Mungkin itu kurang lebihnya Bu Kun ya, bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab dan sebenarnya ada linknya juga sih yang bisa dibagikan ke teman-teman Ibu Kun. Saya kembalikan ke Bu Kun, saya stop share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita unggah di bukti karya Bapak Ibu untuk bisa dikurasi itu sebenarnya seperti yang dituliskan oleh teman-teman yang menjadi tim di PMM ini tahun ini pun ada. Saya lihat ada banyak sekali Bapak Ibu di bulan ini. Jadi mudah-mudahan salah satu dari kita yang ada di sini juga merupakan satu yang beruntung ya Bapak Ibu ya, yang bisa mendapatkan apresiasi yang terpilih karyanya. Terima kasih, saya stop sharing dulu ya Bu Kun ya. Baik, Bu Ulfa, terima kasih paparan yang luar biasa dari Bu Ulfa. Eh, ini tidak ada yang raise hand. Di kolom chatnya saya matikan. Bapak Ibu bisa raise hand nanti kalau tanya apa dinyalakan kolom chatnya. Gini Bu Ulfa, sebelum ke Bapak Ibu yang lain, ini yang bikin penasaran, event apa sih? Mungkin ada periode tertentu gitu ya, waktu-waktu untuk ada penghargaan gitu, atau memang ada event kita harus mengumpulkan sehingga dapat penghargaan dan dikurasi itu. Apa semua bukti karya yang ada di PMM itu dikurasi gitu, Bu? Jadi begini Bu Kun, kalau bukti karya berbeda dengan aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Kalau aksi nyata dikurasi oleh tim yang mana salah satunya Ibu Kun dan Ibu Manja merupakan salah satu tim kurator aksi nyata PMM ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Tetapi kalau bukti karya tidak dikurasi seperti halnya aksi nyata Bapak Ibu. Cuma memang di event-event tertentu seperti Jalan Hari Guru seperti ini ada banyak pelatihan yang diadakan oleh PMM ini Bapak Ibu ya, yang dimana banyak rekanan di sini, ada guru binar, ada Canva, ada Quizizz, ada yang lain-lain Bapak Ibu ya. Nah, di akhir dari pelatihan itu akan kita diminta untuk menghasilkan suatu produk. Nah, produk itu kita kirim ke bukti karya, tapi ada tagar dari masing-masing yang memberikan webinar itu ada tagar yang dituliskan. Nah, yang mengikuti itulah yang akan menjadi salah satu peluang untuk kita untuk bisa terpilih bukti karyanya. Ada tagar HGN 2024 misalnya. Jadi seperti itu Bu Kun. Bapak Ibu boleh mengeceknya. Judulnya itu dari karya sederhana jadi inspirasi untuk sesama. Jadi memang bukti karya itu kan tujuannya untuk menginspirasi ya Bapak Ibu, untuk menginspirasi rekan-rekan guru.
yang lain di berbagai daerah di Indonesia. Seperti itu, Ya. Bu Pun. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah saya ingin buka itu didiskusikan. kolom chatnya. Barangkali ada yang mau tanya. eh, Gimana sih? Sudah ada ya gambarannya ya Bapak Ibu ya. Bukti karya yang seperti apa yang lolos kurasi itu. Kita sudah punya dua contoh ya. Satu video, satu dalam bentuk ide cerita praktik ya tadi ya. Cerprak sebenarnya ya. Tapi masuk bukti karya ya tadi ya. Kalau yang di bukti karya tadi yang dadu ya. Terus kemudian yang cerprak tadi yang galeri ya. Kalau Bu Manja. Bener ya Bu Manja ya. Begitu ya Bu Manja ya. Betul, Iya, bukti Bu, karya, benar. masuk di bukti karya. Iya, dua-duanya enggak kan, satunya cerprak, cerita praktik yang galeri itu yang ada Iya. foto-foto itu loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mengajar mungkin jadi ide ya, yang guru bahasa Inggris tadi enggak melulu pakai apa LKS atau LKPD ya. Mungkin Iya, masih benar Bu. Ini cocok ya, nih untuk yang PPG ya, yang mau UKIN Bapak Ibu. mm-mm. Pakai itu Jadi pasti jangan lulus. Karena, melulu. iya, karena saya juga penguji UKIN ya Bu kebetulan. Jadi, Nah, kalau itu siapa yang seandainya gurunya ukin Bapak kreatif Ibu? itu sih saya yang luluskan gitu. Iya, jadi standarnya kalau yang menguji Bu Manja itu Bapak Ibu harus ada media ya, media atau ide-ide pembelajaran. Kalau yang ular tangga tadi itu kan media ya, pakai dadu itu. Tapi kalau yang galeri itu eh, metode Metode, pembelajaran. iya Ya, betul, metode metode. belajar. Jadi cara mengajarnya ndak pakai ceramah doang ya Bapak Ibu ya, seperti guru jadul ya. Eh, Iya Walaupun benar. sekarang masih banyak, Iya, jadi nggak LKPD doang gitu ya, tapi ada juga nih metode lain gitu iya. selain Jadi LKPD-nya iya, jadi muridnya dicetak, ndak bisa juga bosen. dipresentasi gitu. Iya, ndak menggunakan teknologi loh tadi yang pakai dadu tadi. Ya, benar, tidak ribet-ribet ya Bapak Ibu. Yang tadi ada apa namanya Chromebook yang saya tampilkan itu ketika kami kuijis itu. Jadi eh, kadang-kadang saya pakai aplikasi apa namanya sarana Chromebook pinjam dari sekolah ya itu izin dulu nih ke kepala sekolah. Karena memang kita harus menjaga ini ya fasilitas sekolah jangan sampai rusak gitu. Iya. Siap, Bapak Ibu ada yang punya Chromebook di sekolahnya, penerima Chromebook juga. Ini lagi musim IHT Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mau tanya ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau sharing bukti karyanya. Kalau kemarin Kombel itu seru ya, soalnya kalau Kombel itu ada suka dukanya, ada banyak tantangannya ya. Tapi kalau bukti karya mungkin tantangannya males buat ya Bu Manja ya. Bener ya Bu Manja. Atau kalau Bu Tantangannya Manja ini memulai, buku. eh Tantangannya memulai. memulai ya, memulai. Kalau Bu Manja ini idenya ada aja mungkin ya kalau Bu Manja ya. Tapi ini kalau sudah terbiasa mungkin muncul-muncul sendiri ya Bu Manja ya idenya ya Bu Manja ya. Iya, benar. Jadi kadang-kadang ide kita itu munculnya dari ini ya Bapak Ibu ya, dari tantangan di sekolah nih. Nah, contohnya Bapak Ibu senang nggak belajar menggunakan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah? Contohnya ketika belajar apa ya, belajar materi IPA nih, ya nggak mungkin kan hanya ke lab atau dalam kelas. Nah, sekali-sekali pengen dong di outdoor gitu Bapak Ibu. Nah, itu boleh Bapak Ibu ceritakan, jangan lupa didokumentasikan. Nah, bisa jadi dengan memanfaatkan itu, carikan carikan judulnya yang menarik lah gitu Bapak Ibu. Contohnya, asiknya belajar hanya dengan aset batch. eh Asset based learning, Thinking. iya, asset based aset Asset based thinking, based learning. Saya betul-betul aset based learning yang asset ada di based lingkungan sekolah gitu contohnya. asset Nah, based thinking. kadang dari judulnya yang unik gitu kan. Nah, nih keren nih kata orang PMM-nya, ya undang jadi narasumber. Lumayan gitu ya Bapak Ibu. Hanya gara-gara kita belajar di luar ruangan, kita jadi narasumber, kita dapat pengalaman narasumber nasional nih, langsung berinteraksi dengan orang-orang dalam Kemendikbudristek.
Dan tentunya dapat uang saku dong. Nggak mungkin kita narasumber nggak Nah, dikasih uang saku ya, Bapak Ibu, lumayan loh nambah-nambah inilah paket data kita. Ya biasanya itu kisarannya 500.000 sampai ke atas gitu. Itu sangat lumayan hanya dengan 2 jam ya kita seperti ini berbagi gitu. nah Jadi ini memang apa? kalau saya pribadi, Bu pun saya sebenarnya pun sama dengan yang dikatakan oleh narasumber kita tadi ya. Saya pun sebenarnya tidak menyangka nih bahwasanya yang saya buat itu ternyata menginspirasi Bapak Ibu. Bahwasanya yang pokoknya saya merasa karya saya itu bukan yang wow-wow banget gitu. Yang dalam pikiran saya yang wow itu kalau contohnya robotik gitu ya. Robotik itu udah pasti wow ya. Makanya sampai ada cabang Susah soalnya olimpiadanya. Atau buatnya. mungkin terus atau mungkin saya merasa saya nggak bukan pencipta aplikasi kayak seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Saya nggak mampu tuh menciptakan aplikasi karena background saya bukan anak komputer atau mungkin perangkat saya pun masih terbatas ya, masih sebatas laptop, tidak ada ya pokoknya saya merasa ya biasa aja ya karya ini. Saya niatnya kemarin itu hanya berbagi. Seperti ibu tadi karyanya keren loh. Ibunya selalu bilang nih karyanya biasa. Padahal tadi pas saya tonton bagus ibu, cara ngeditnya bagus. Effortnya ada di Canva, makanya terpilih gitu. Nah jadi ya udah pokoknya kita bagikan aja nih Bapak Ibu karya kita. Bisa jadi ya menginspirasi, terpilih dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, itu dia yang saya sangat terkaget ya ketika jadi guru. Saya ini masih masih ini ya pemula loh Bapak Ibu di bidang keguruan ini ya. Saya masih sekitar 5 tahunan baru pengalaman saya ya Bu Kun ya sebagai ini Mm-mm. sebagai guru gitu. Dan ternyata ketika di era ini guru-guru pelosok itu pun dapat kesempatan untuk tampil. Nah, untuk tampil kalau memang karyanya ada keinginannya belajar gitu. Nah, ternyata bisa nih diundang kemana-mana, ya ke BBGP. Oh, begini ya rasanya dinas luar. Dulu saya nggak berpikiran gitu kalau jadi guru beneran. Makanya saya dulu merasa guru itu menonton gitu bukan hanya di dalam kelas ya udah pulang gajian dapat serti gitu kebetulan saya udah serti ya Bapak Ibu 2 tahun lalu. Nah ternyata setelah dapat undangan ke Jakarta ke Bali Jakarta setiap tahun dan gratis dapat uang saku. Wih, seru banget ternyata jadi guru ya. Padahal saya tidaklah sebelumnya itu berpikir bisa seperti itu, bisa di posisi ini gitu Bapak Ibu menjadi narasumber kita berjumpa malam hari ini. Itu tidak pernah saya cita-citakan loh Bu Kun sebenarnya. Ternyata semua berasal dari karya atau aksi nyata ya kalau Iya. kita bilang. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu nih mengunggah aksi nyatanya di PMM karena itu pasti diperhatikan sama orang-orang PMM Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya jangan kita-kita aja lah terus ya kan Bu Kun ya gantian. Iya. Nanti Bapak Ibu juga nih yang dipanggil ikut pelatihan. Ketagihan loh Bapak Ibu Jangan seru. dulu, jangan duluan menganggap PMM berat ya, Iya, dinikmati sampai gitu keluar ya ya. Bu ya ininya ya. Iya. Kata-kata PMM itu tidak wajib. Nah, itu dia Iya. ya. Oke, itu dia Bu sedikit dari saya sebagai motivasi sambil menunggu Ini tadi. ada yang di chat, Nggak ada pertanyaan ya? ada ini minta Ada di share chat Bu Manja. share tips and trick untuk memulai menyusun sebuah karya. Jadi mungkin Ya, boleh kalau eh, kalau saya upload di Bukti Karya sudah dipaparkan ya sama Bu Ulfa tadi, oke, mulainya baik. dari Izin idenya muncul oke. gitu. Izin saya jawab ya Bu ya pertanyaan dari Bu Neneng ya Bu ya. Ya, Bu Jadi Neneng. begini Bapak Ibu, eh, tips dan trik ya memulai menyusun sebuah karya. Saya kira yang langkah awal yang harus kita lakukan adalah mulailah menyusun dari apa yang paling kita kuasai. Kita sebagai guru Bapak Ibu tentunya memiliki perangkat pembelajaran. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Minimal RPP modul ajar kita punya. Jadi prinsipnya adalah jangan menunggu sempurna baru kita berbagi Bapak Ibu. Kalau menunggu sempurna tidak akan jadi kita berbaginya Bapak Ibu. Tidak usah banyak pertimbangan. Di bukti karya itu ada banyak pilihan yang bisa kita unggah Bapak Ibu. Ada praktik baik pembelajaran, ada modul ajar, ada bahan ajar seperti itu ya, video pembelajaran.
Nah, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana yang kita bisa bagikan Bapak Ibu. Yang sering kita buat tentunya misalnya modul ajar, RPP seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau zaman sekarang kan zamannya buat-buat video seperti itu ya Bapak Ibu ya. Buat video kegiatan P5 di sekolah kita unggah tuh sebagai kegiatan eh, kegiatan kepemimpinan sekolah misalnya atau praktik baik sekolah. Jadi mulailah dari hal-hal sederhana, prinsipnya jangan menunggu sempurna. Kami pun dengan Bu Manja yang saat ini saya Bu Manja pun ada di komunitas bergema ya Bapak Ibu ya, bergema Kemendikbudristek. Jadi berangkat dari hal-hal sederhana, Alhamdulillah sudah sangat sering seperti yang dikatakan oleh Bu Manja memberikan pelatihan-pelatihan webinar di skala nasional. Awalnya tidak pernah berpikir untuk sampai ke titik ini seperti itu. Tapi dengan adanya keinginan, motivasi, melihat yang kedua adalah menurut saya yang juga penting kita berada di satu circle yang semangatnya sama seperti satu frekuensi gitu ya Bapak Ibu. Jadi sama-sama menyemangati. Nah, seperti saat ini yang kami lakukan, Bukun mengajak, ayo kita webinar, ayo sedikit ilmu yang kita punya, kalau kita bagikan, insya Allah pasti ada manfaatnya Bapak Ibu. Dan pintar sendiri itu biasa, pintar bersama itu lebih luar biasa Bapak Ibu. Jadi apapun karya kita, mari kita mulai untuk membagikan di bukti karya Bapak Ibu ya. Boleh juga di yang lain cerita praktik, itu kan perlu kurasi dan aksi nyata juga perlu dikurasi juga. Jadi yang paling gampang menurut saya mulailah dari membagikannya di bukti karya. Kita minta umpan balik dari rekan-rekan kita. Eh, Kalau kita tidak bagikan kan kita tidak tahu, apa nih yang sudah baik, apa nih yang masih kurang, sehingga kita bisa membenahinya setelah mendapatkan refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Kita bagikan di grup komunitas kita, di rekan-rekan kita di sekolah. Jadi memang kebanyakan di pemula gitu ya, percaya dirinya ini yang harus untuk ditumbuhkan lagi. Bukan seperti itu ya Bu Neneng ya, kira-kira jawaban dari saya bisa ditambahkan oleh Bu Manja yang luar biasa. Silakan Bu Manja. Oke, baik. Saya rasa jawaban Bu Ulfa sudah bagus banget nih, Bu Kun. Saya juga setuju dengan jawaban beliau ya. Jadi Sama. memang jangan ragu untuk memulai, itu aja memang jawaban. Tipsnya hanya itu Bapak Ibu. Selain ini ya, kalau bisa cari judulnya itu tadi saya kan udah memaparkan, cari judul karyanya itu yang keren lah, yang unik gitu Bapak Ibu. Nah, kayak saya kan kalau dipikir-pikir nggak mungkin dong saya buat judulnya modifikasi games ular tangga. Kurang Mana keren mau ya Bu orang Manja ya membaca. didengarnya. Iya, Iya. nggak mau orang membaca karya apa itu kata orang. Orang modifikasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi Modifikasi. memang kalau saya udah ini ya. Kalau kita di Google juga lihat berita kan kadang judulnya itu nggak berbeda ya dengan isinya. Kadang dia bilang oh, sertifikasi guru dihapuskan gitu. Ternyata ketika kita buka mana ada isinya dihapuskan. Ternyata itu cuman clickbait gitu. Tapi kalau ini Ya, ya meninggal cari yang judulnya dihapus. itu yang keren, yang menarik gitu. Yang menarik. Jadi saya kan buat judulnya itu board game. Kalau board game itu maksudnya game yang di print gitu ya, yang dicetak. Terus saya ambil judulnya agak keren ya, karena saya guru bahasa Inggris. My This My Adventure. Orang kan penasaran nih guru-guru bahasa Inggris. Apa sih My This My Adventure? Kok kayaknya menggelitik sekali judulnya ya Miss gitu. Terakhir dibaca, oh alah This or ternyata seperti dice, ular tangga gitu. ma'am. This or dice, Surprise gitu ya, seperti iya permainan guys. ular tangga tapi dimodif gitu. Nah, jadi memang harus keren nih judulnya. Atau walking gallery, apaan tuh walking gallery? Emangnya Sudah ada biasa. foto-foto di Hmm. dalam gitu. Ternyata idenya itu mengambil dari mengunjungi museum. Nggak mungkin saya buat metode mengunjungi museum, nggak ada yang mau baca, paling guru sejarah gitu. Jadi memang itu dia Bu, Bu Neneng tipsnya. Kalau sudah ada karyanya, sudah pede, seperti jawabannya Bu Ulfa tadi, maka carilah judulnya yang keren juga. Karena yang kemarin juga menang ini ya, GTK Inspiratif itu judulnya beliau itu ya, yang untuk kategori kepala sekolah, judulnya adalah Sulapa. Apa itu Sulapa? Saya taunya kelapa gitu ya. Jadi kita penasaran pengen nonton. Ternyata Sulapa itu adalah akronim gitu loh Bapak Ibu. Makanya aduh
keren-keren lah menurut saya guru-guru sekarang. Itu dia Bu, tambahan dari saya. Terima Oh iya, kasih. terima kasih. Ada lagi tuh yang tanya, Bu. Kalau untuk kelas 4 SD, contohnya gimana ya, Bu ya? Minta ide ini apa minta contoh? Ini kan gudang ide ya, Bu Manjai. Sama Bu Ulfa. Ya, baik. Ini guru bahasa apa namanya? Eh, Guru kelas gitu ya, kelas 4 SD mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, contoh karya. Jadi boleh saya share screen sekali lagi ya bukunya Ya, supaya boleh silahkan. Tidak apa-apa, Bu. bisa langsung kita contohkan nih. Eh, Mohon izin Ibu Fitrianingsih, eh, yang mau dicarikan itu misalnya tolong disebutkan topiknya tentang apa, Bu? Kelas 4 SD itu topiknya apa ya? Misalnya tentang apa? Bu Fitria, adakah? Bisa bantu browsing. Oke, saya coba searching lagi layar bukti karya ya Bapak Ibu ya. Kita manfaatkan tadi Topik fitur yang eksplorasi tadi kelas itu ya Bapak Ibu 4. ya. Ada banyak sekali contoh yang, oh ya contoh kalimat gitu ya. Makhluk Berarti, apa itu? Perkembangbiakan. oke boleh. Baik, saya coba untuk searching lagi ya Bu ya. Wujud Supaya zat juga kita bisa. bisa, oke. Sudah nampak buku? Sudah, Bu. Oke, baik. Ini Bu ya, Bu Fitrianingsi. Sekali lagi untuk mencari ide apa sih yang misalnya kita ingin eh, bagikan seperti itu ya. Nah, kita cari yang paling gampang ada di eksplorasi ini, Bu. Nah, tadi apa Bu topiknya? Eh, Bisa keragaman budaya. Kan oke. IPAS, Bu. IPA terpadu. Oh, oke. Yang berkaitan Terus, dengan keragaman budaya. ya, Mari kita coba keragaman lihat budaya. ini eksplorasi di menu bukti karya ini Bapak Ibu sama halnya ketika kita mencari di Google gitu ya Bapak Ibu ya, kita Kelas ketikkan 4 kata gitu nggak? kuncinya. Bisa langsung kelas 4. Oke. Kelas 4 Sejarah SD. kerajaan Islam juga bisa. Oke. Boleh? Kita cari dulu di sini ya Bapak Ibu ya. Kita klik ini Bu Fitri, kita cari di eksplorasi adakah? Nah, ini ternyata ada yang berupa video. Nih, IPAS bab 7 kelas sosial budaya di Indonesia kelas 4 SD menyanyikan lagu daerah, keragaman budaya. Terus kemudian banyak sekali di sini Bapak Ibu yang bisa kita jadikan inspirasi Bapak Ibu. Boleh enggak kita ambil ini untuk karya kita? Sebenarnya ATM itu sangat boleh ya Bapak Ibu ya. Ambil, tiru, modifikasi. Jikapun kita ingin menggunakan di kelas ya sah-sah saja karena ketika ini karya sudah dibagikan di PMM, saya rasa memang yang membuat itu ya berniat untuk dijadikan inspirasi oleh rekan-rekan guru yang lain seperti itu Bapak Ibu ya. Sangat boleh banget untuk di ATM ya Bapak Ibu ya, ambil tiru modifikasi. Kita belajarkan kepada murid-murid kita sebagai sarana penunjang ya Bapak Ibu ya, untuk bisa kita gunakan membantu membantu membelajarkan siswa-siswi kita Bapak Ibu. Seperti itu Bu Fitria. Ada lagi Kak? Ya, terima kasih Bu Ulfa. Eh, itu tadi ya Bapak Ibu ya, caranya cari contoh di PMM udah banyak Bapak Ibu. Jadi dari membaca, kalau kata penulis itu gini Bapak Ibu, kita itu membaca apa namanya? Membaca 10 buku keluar 1 buku gitu. Jadi banyak yang harus kita baca baru kita bisa produk suatu karya kita. Jadi eh, berawal dari literasi dulu ya Bapak Ibu ya, buka-buka dulu contoh-contoh yang ada di PMM mungkin ya. Itu mungkin yang dimaksud sama Bu Ulfa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita literasi dulu dari PMM, dari contoh-contoh yang ada di PMM gitu Bapak Ibu. Ada lagi kah?
Ini yang kalau ngomongin gampang ya Bapak Ibu, tapi cari idenya yang susah. Kapan itu saya ini harus sambil nyapu, sambil apa naik sepeda motor atau sambil jalan-jalan gitu, sambil mengangan-ngangan. Apa sih eh, yang bagus singkatan untuk media saya ini ya? Akhirnya ya ini saya buat, iya Ibu, sertifikatnya ke email. Saya buat ini kalau media saya kemarin lulus tapi tidak lolos. Lulus level 3 tapi tidak lolos ke level 4. Yang media membuat MPI, MPI dari Canva, terus kemudian dibikin web itu kan ya, dibikin apa ya? HT, HTML ya, linknya dibuat HTML itu. Tapi saya ngambilnya cuman Canva, terus ditambahi quizzes sama sama word wall gitu aja Bapak Ibu kemarin kalau bikinan saya. Kalau punya saya di PMM juga sudah ada. Kalau yang Bapak Ibu yang hadir, ada yang dari guru penggerak biasanya karyanya banyak ya Bapak Ibu ya. Soalnya kan tugas-tugas dari guru penggerak itu juga masuk PMM, cuman beda ya sama yang punya Bu Ulfa sama Bu Manja. Kalau kita ikut event itu bukti karyanya dinilai, dekorasi, dapat hadiah. Tapi kalau tidak ikut event, ya kita bukti karyanya ya terpampang aja di bukti karya dan tidak dinilaikan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Nuraisi. Ada apa ini Bu? Mengucapkan salam mungkin mau ada yang mau ditanyakan. Nggak apa-apa Bu, silakan. Open mic juga boleh. Boleh Raisen Bapak Ibu, kita diskusi. Iya, Mungkin sharing pengalaman juga ya Bapak Ibu ya, supaya dua arah eh, pengalamannya tentang eh, karya-karya yang pernah dibuat tapi ragu gitu untuk mengunggah. Bapak Ibu ada yang ikut pembatik. Kalau ikut pembatik juga ini ya, upload bukti karya juga ya. Harus itu ya, soalnya karyanya kan dimasukkan PMM baik itu video maupun MPI. Apakah bukti karya dengan aksi nyata itu sama? Ini dari Bu Rita Yulianti, Bu Manja atau Bu Ulfa, silakan mau dijawab, silakan siapa dulu nih? Bu Manja dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sama nggak ya aksi nyata dengan bukti karya? Sebenarnya ada perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, kalau di aksi nyata itu kan di menu pelatihan mandiri ya, berarti memang dia akan ada topik yang harus kita selesaikan dulu, baru kita buat aksi nyata. Nah, lebih terarah apa yang akan kita buat dan ada ketentuannya gitu. Tapi kalau bukti karya itu kan tidak ada ketentuannya, paling nanti pilihannya kita boleh buat modul ajar, kita boleh membuat video, dan bahkan sekarang saya lihat bisa mengklik menu lainnya gitu. Kalau seandainya tidak ada, bukan modul ajar, bukan video modul ajar, bukan video pembelajaran, boleh klik lainnya. Nah, contohnya di lainnya itu karya apa, Miss? Seperti saya kemarin nih kayak dibilang Bu Kun, yaitu karya guru penggerak Bapak Ibu, yaitu jurnal refleksi atau mungkin apa koneksi antar materi. Nah, saya merasa itu masuknya ke karya lainnya gitu. Perbedaannya di situ, Bu. Kalau yang aksi nyata sekali lagi berarti kita dia itu lebih dan kan kalau kita lihat-lihat ya aksi, apa aksinya? Contohnya nih topik kurikulum merdeka. Nah, aksinya adalah saya membuat PowerPoint tentang kurikulum merdeka. Kenapa disebut nyata gitu? Oh, ternyata saya meminta umpan balik, kemudian saya paparkan nih PPT saya ke guru-guru, ke rekan kerja, ke murid. Kemudian ada umpan baliknya. Nah, kalau yang di karya tadi yang saya tampilkan ada juga umpan baliknya, tapi kan tidak berbentuk apa ya, tidak spesifik. Nah, yang saya tampilkan tadi berbentuk metode pembelajaran. Nah, kalau di aksi nyata Lost sinyal Bu Manja ya. yang ada di PMM, Hmm. kalau metode
macet aja. Iya, terlempar ada yang nelpon Bapak Ibu, ya Allah. Oh, sudah jelas Nah, kok. itu aja sih. eh Mungkin bisa dilanjut sama Bu Ulfa ya. Eh, ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Manja, Bapak Ibu. Apa sih bedanya gitu ya, bukti karya dengan aksi nyata di PMM. Kalau aksi nyata, jelas ya Bapak Ibu ya, kita membuka PMM pelatihan mandiri, menyelesaikan topik-topik tertentu yang kita pilih, lalu kita buatkan aksi nyatanya. Ya, aksi nyata itu kita bisa unggah dalam bentuk PDF ataupun video sesuai dengan apa yang dimintakan eh, di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, bedanya dengan bukti karya apa? Bukti karya ini saya rasa apa ya? Selain untuk berbagi karya, bisa juga dijadikan sebagai kayak semacam portofolio untuk mendokumentasikan hasil-hasil karya kita Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu misalnya ingin mendokumentasikan penghargaan atau sertifikat yang pernah Bapak Ibu dapatkan, bisa dimasukkan saja di bukti karya di dokumen lainnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita eh, buat hasil karya kita ragam bentuknya bisa dibagikan seperti yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, ada modul ajar, praktik baik, praktik pembelajaran atau mungkin cerita-cerita yang lainnya silakan Bapak Ibu. Jadi itu bedanya. Tidak harus melewati eh, proses seperti halnya di pelatihan mandiri dan tidak ada yang kedua adalah kurasi dan tidak kurasi. Kalau aksi nyata jelas harus dikurasi oleh tim ya Bu Kun ya. Salah satu timnya ya Ibu Kun. Mungkin untuk pelatihan berikutnya bisa berbagi tips itu Bu Kun. Banyak nih di daerah-daerah kok aksi nyata saya ditolak lagi Siap, seperti itu ya. siap, siap. Nah, tapi enaknya Tanggal nih Bapak Ibu 28 untuk sama Pak Kajul, Bu. saat ini untuk bukti dukung RH gitu Bapak Ibu sudah ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu topik di pelatihan mandiri itu ada Dapat suket. keterangan selesai topik Bapak Ibu yang bisa juga digunakan sebagai RHK di PMM yang nilainya sama 8 poin RHK ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mungkin belum sempat untuk membuatkan aksi nyatanya. Bisa dipakai untuk RHK ya Bapak Ibu ya. Ya, itu jawaban dari saya. Jadi jelas lebih fleksibel, lebih gampang dibuatnya. Saya rasa eh, lebih cakupannya juga tidak terlalu susah untuk dibuat. Tadi langkah-langkahnya sudah di PPT tadi Bapak Ibu. Iya, Bapak Itu Ibu. jawaban Jadi, dari saya. ya, terima kasih Bu Ulfa. Bapak Ibu, jadi jangan takut-takut ya untuk pasang RHK di RHK pelatihan mandiri ya di PMM-nya di penilaian kinerja PMM karena eh, tidak membuat aksi nyata pun sudah bisa dipakai apa namanya sudah bisa memakai surat keterangan selesai topik itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut tidak bisa apa namanya belum lulus aksi nyata ya. Jadi bisa menggunakan surat keterangan selesai topik itu untuk bukti dukung aksi nyatanya. Bukti dukung pelatihan mandiri PMM. Baik Bapak Ibu ini ada Ada satu lagi pertanyaan dari ya Ibu Nur pertanyaan. Aisyah. Ya, pertanyaannya itu Bukun. Mungkin Bukun juga saya lihat yang pernah membuatkan, nanti bisa ditambahkan oleh Bukun yang salah satu karyanya saya lihat di aksi nyatanya tentang bullying gitu ya Bu ya. Bullying. Nah, ini boleh minta izin, ide untuk pembuatan media topik bullying ya Bapak Ibu ya yang lebih menarik. Jadi kalau berbicara masalah bullying ini kan dimanapun berpotensi untuk adanya bullying. Nah, kita konsepnya dulu bullying adalah perbuatan yang diulang-ulang di mana orang yang misalnya siswa kita sebenarnya hal yang sederhana bisa dikategorikan bullying, tapi dilakukan berulang-ulang dan yang bersangkutan tidak suka seperti itu. Nah, idenya adalah jika Bapak Ibu ingin membuat karya, ya mungkin penanganan pengalaman pribadi kita sebagai guru yang menangani di sekolah bisa kita buatkan minimal tulisan. Tulisan yang paling gampang kita rangkai itu dengan metode STAR itu Bapak Ibu. Situasinya seperti apa yang terjadi,
lalu kemudian aksi atau langkah-langkah penanganan kita itu seperti apa, dengan siapa kita berkoordinasi, misalnya untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah apa yang kita ambil. Terus kemudian situasi, tantangan, oh ya tantangan dulu ya, aksi. Nah, aksinya itu tadi langkah-langkahnya, terus kemudian refleksikan Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ditambahkan oleh ibuku. Saya kira idenya ini kalau yang paling gampang berangkat dari pengalaman pribadi. Kalau terkait dengan bullying pasti ada saja di sekolah. Kalau kita ngajar SD dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti ada. Begitu juga kelas 7 sampai kelas 9 di SMP itu ragam persoalan eh, masuk kategori bullying itu ada saja di dalam satu satuan pendidikan. Eh, Sekali lagi berangkat dari pengalaman pribadi kita menangani persoalan-persoalan tertentu termasuk bullying ini Bapak Ibu ya bisa kita ceritakan dalam bentuk praktik baik. Sekali lagi tidak harus yang gimana ya, kalau bukti karya ini tidak harus menunggu yang perfect dan sempurna seperti itu Bapak Ibu. Pengalaman pelamanan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah bisa kita langsung buat dan unggah di PMM. Ya, saya kembalikan ke buku. Terima kasih Bu Ulfa. Ya, tentang topik bullying itu kan ada ya di PMM ya Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu siapa tadi Ibu Fitrian, Ibu siapa yang tanya tentang bullying? Bu Nuraisih. Bu Nuraisih bisa buka PMM-nya. Kalau kemarin seingat saya yang saya buat itu dari presentasi dulu di kelas ya. Terus pasang poster, Aru bisa membuat poster tentang bullying gitu ya. Jadi aksi nyatanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya juga minta untuk membuat poster, terus jangan lupa dokumentasi lah ya. Jadi kalau tipsnya dari Bu Dwi kemarin jangan materi, jangan ngasih materi, tapi aksi nyatanya apa. Itu kan lebih pas ya kalau yang disampaikan Bu Ulfa itu ya. Jadi kalau misalnya di sekolah kita ada kasus bullying ya langsung latar belakang apa situasinya bagaimana terus kemudian tantangannya apa biasanya kan ada perlawanan tuh dari anak sendiri yang kan tidak mau dituduh terus tidak mau mengalah kan bully ini ya apa namanya mengintimidasi teman, minta uang, ya, verbal itu terus ada itu penjelasannya semuanya di pelatihan mandiri PM dipahami dulu Bapak Ibu, baru cek rinciannya di pelatihan topik pelatihan mandiri itu yang tentang bullying itu rinciannya laporannya minta apa saja. Biasanya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu minta RPP ya, tapi kalau misalnya bullying, langkah-langkah ya tadi ya yang disampaikan Bu Ulfa benar sekali ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi bullying bisa dengan restitusi, bisa dengan apa kesepakatan kelas dulu boleh loh Bapak Ibu bisa itu mengatasi bullying, tidak boleh begini, apa sepakat untuk tidak mengolok-olok teman, sepakat untuk tidak berkata kotor. Nah, itu bisa dengan kesepakatan kelas ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lebih baik pakai alur STAR seperti yang disampaikan Bu Ulfa tadi ya, dari situasinya bagaimana di sekolah Bapak Ibu, terus kemudian tantangannya apa yang Bapak Ibu hadapi ketika mengatasi bullying. Tentu saja kalau bullying itu butuh kerjasama dengan orang tua. Tim ada itu loh, tim yang ada di sekolah itu apa namanya Bu Ulfa? Tim yang menangani Tim tindak PPK. tim TPPK anti bully. ya. Iya betul. Ya, itu tim itu ya. Jadi buat SK mungkin ya Bapak Ibu ya Kak Kak- yang kepala sekolah buat SK, terus kemudian yang guru-guru mungkin kalau masuk tim ya langsung kerja tim lah. Tapi kalau enggak masuk tim ya kerjasama dengan tim gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu sedikit memberikan gambaran ya mau buat aksi nyata yang jelas kita itu yang dibutuhkan kalau aksi nyata PDF Pak Ibu atau video 2 macam itu aja bisa video bisa PDF
Video pun bisa kolase gambar foto-foto itu yang digabung-gabung di Canva bisa. Terus sama keterangan-keterangannya atau langkah-langkahnya itu dimasukkan di Canva terus di video. Kalau slide-nya terlalu banyak ya Bapak Ibu sebaiknya membuat apa namanya? Membuat di video. Kalau slide-nya sedikit bisa di PDF, PPT. Masih ada pertanyaan nih Bu Ulfa. Mungkin sisa satu ada lagi, ya maaf ya Bapak Ibu, dari Iya, Ibu Neneng lagi ya. Ibu Neneng. Tolong diperjelas sedikit untuk praktik baik dan karya lainnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di fitur bukti karya itu tadi banyak ragam yang bisa kita unggah Bapak Ibu ya. Nah, kalau praktik baik tentu saja apa ya pengalaman atau praktik baik berupa misalnya praktik pembelajaran, terus kemudian mungkin kita melaksanakan P5 membuat produk tertentu. Jadi yang bisa kita videokan atau dokumentasikan yang tujuannya bisa menginspirasi orang-orang di luar sana ya Bapak Ibu ya. Jadi praktik baik ini karya yang berisi praktik baik tentang pembelajaran atau pengembangan diri guru. Seperti itu ya Bu ya. Nah, terus karya lainnya ini selain yang tersedia di fitur yang ada itu, kita bisa memasukkannya dalam kategori yang lainnya Bapak Ibu. Misalnya begini, Ibu punya eh, karya tulis atau punya misalnya pernah bikin PTK seperti itu ya, atau tugas-tugas kita selain yang berkaitan dengan kegiatan kita sebagai seorang guru, ya kegiatan-kegiatan pengembangan diri kita di luar, misalnya tugas di CGP yang ikut guru penggerak itu kan banyak tuh. Saya yang banyak saya upload justru ketika jadi ikut program guru penggerak dulu itu ya refleksi apapun tulisan-tulisan yang menjadi tugas saya dokumentasikan di bukti karya juga sehingga di sana aman gitu ya Bu ya sebagai portofolio kita. Nah, jadi seperti itu. Yang lainnya ini bisa banyak. Apapun yang mungkin Bapak Ibu ada yang hobi nulis apapun ya bisa diunggah di fitur yang lainnya ini Bapak Ibu. Saya kira itu. Iya, yang lainnya berarti yang enggak ada di itu poin-poin yang Iya, itu ya. betul. Yang lainnya ini poinnya bahwa eh, Praktik selain baik bukan, misalnya selain artikel bukan. kategorinya Nih. yang belum tersedia di Iya, PMM. SK mungkin ya. Ada yang upload SK juga Pak Tajul kan. Kapan tuh upload SK Kombel bisa ya. Iya, Terus atau kesepakatan mungkin kelas, contoh contoh-contoh sertifikat kesepakatan. Kombel gitu ya. Iya, itu Bapak Ibu. Ini sudah 21.04 nih kasihan Bu Ulfa kita selisih 1 jam ya benar Bu Ulfa ya. Di sana sudah Tidak apa-apa, pukul tetap 10 semangat malam. Bapak Ibu. Ya, tapi Bu Manja ini sudah Terlempar kayaknya. wah Tapi terlempar materinya ya. Bu Manja, Bu ya. Ulfa sama saya waktunya sama, Bu Kun. Kita Oh sama. tetanggaan. Bu Kan Neneng, saya di Sumbawa, Bu Ulfa. oh Oh, Sumbawa. Masya Pukul Allah, 10 ya. tetangga kita Bu Neneng ya. Oh iya Ya, ya, Bu Neneng pernah ikut kuisis buku sama kita ya Bu Neneng ya. ya, iya benar. Iya, Iya, Bu Neneng orangnya yang sama tetap. iya Tapi betul. ini hadir terus Bu Ulfa. Ini pas Iya, tetap ini semangat Bapak webinar Ibu. di Komel. Masih Semang. pengen belajar. Iya, Saya juga betul. Bu Neneng, saya juga belajar ini belajar dari teman. Baik Bu Ulfa, Bu Manja sudah tadi mungkin ditelepon itu. Iya, Ya, dari kayaknya Bu. sepertinya kendala jaringan Bu Manjanya. Iya. Baik Bapak Ibu, kita sudah pukul 21.05. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita diskusikan malam ini bermanfaat ya bagi kita semuanya dan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Ayo mulai dari malam ini cari ide. Nanti mau buat apa metode pembelajaran atau media pembelajaran yang mau diupload di cerita praktik. Apapun itu ya Bapak Ibu ya, mau aksi nyata, mau mau cerita praktik, terus kemudian mau apa bukti karya,
pasti ada ini manfaatnya ya, ada reward dari PMM itu tadi ya. Nah, tapi kalau yang bukti karya itu ikut event Bapak Ibu, eventnya itu lihatnya di info. Di PMM-nya Bapak Ibu Iya, betul. cari kata info ya Bapak Ibu ya. Infonya diklik, nah itu ada webinar, ada sosialisasi ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Presensi juga sudah ada di kolom chat sama YouTube. Kalau misalnya ada kendala nanti bisa japri. Ini sebentar saya jeda-jeda dulu di galerinya ya Bapak Ibu. Ada 3 layar. Nanti kan bisa terdokumentasi gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini sudah selesai. Saya dokumentasinya. Oh, ada Ibu. Sebentar. Yang open kamera. Bu siapa? Itu kuisis juga. Iya, peserta. Ikut terus kok. Bu siapa Bu? Lupa Bu, maaf. Bu Bu Eli, Eli ya, Bu Bu Eli, Eli. iya. Semangat Maaf, loh Bu Ulfa. Semangat ya Bu ya, Bu Eli ya. ya. Kita terus Laptop saya untuk kan belajar saya bersama. install ke Windows 10 jadi seperti baru lagi Oh ya, baru. belajar lagi. Di mana Bu? Apa daerah mana Bu? Mohon izin. Nganjuk, Bu. Oh gitu, tetangga Ya. kabupatennya Ibu Kun. Ya. Iya, Kami dekat ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah, ini masih ada yang nanya daftar hadir. Yang sudah link daftar hadir, hadir ada di atas ya Bapak Ibu. yang sudah hadir pada malam hari ini, mesti baru gabung ini yang baru yang nanya presensi ini ya. Kita akan ada webinar lagi hari Minggu depan ya Bapak Ibu ya. Topiknya adalah membuat perangkat ajar. Sudah Bu, linknya daftar hadir? Sudah itu di kolom chat. Bullyingnya kapan, Bukun? Bullyingnya belum di planning. Ini anu Bu, kemarin saya planning sampai Senin besok. Terus kemarin ini komunikasi sama Ketua Bergema Jawa Timur dan selanjutnya jadwal dari Ibu Ketua gitu, Bapak Ibu. Jadi kita belajar mandirinya mungkin sampai Senin depan. Senin depan itu kita sudah terjadwalkan. Hari Minggu kita perangkat ajar, hari Senin kita aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Sudah saya siapkan pemateri-pematerinya sudah fix. Kita belajar, tidak apa-apa ya Bu Eli ya, belajar lagi ya Bu Eli sambil apa namanya nambah ilmu, apa nambah teman gitu aja. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih kepada Bu Ulfa dan juga Bu Manja yang sudah menjadi pemateri pada malam hari ini dan juga Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom dan juga di YouTube malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas, kita pelajari malam ini bermanfaat dan semoga tahun ini atau tahun depan bukti karyanya Bapak Ibu yang masuk nominasi dan mendapat penghargaan dari Kemendikbudristek. Terima kasih. Kalau ada salah kata dari saya, moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu kasih Bu Ulfa. Intan dan Bapak Ibu yang lain, Bu Neneng. Terima kasih Bu Ulfa Saya dan Bu sambil Ibu ngupload lain. tadi, Bu Ulfa. Alhamdulillah ilmunya langsung saya terapkan. Ya, silakan Bapak Banyak. Ibu yang belum mengisi link daftar hadir sudah kami share kembali di kolom chat Bapak Ibu. Untuk sertifikatnya kapan Bu Kun dikirimkan? Ada yang nanya nih Bu Kun. Iya, Besok itu langsung. kali Bukun itu gercep. Langsung hari ini atau besok. Aman, aman. Aman. Aman ya. BA aja Bapak Ibu kalau misalnya ada Berarti kendala. untuk ini Bu Kun, untuk informasi link kegiatan berikutnya di mana nih teman-teman bisa dapat Bu Kun? Di grup lah. Oh gitu, Iya. siap. Boleh ada yang nanya. Sudah? Ya, Nggak ada? iya, sudah Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. ya, izin ya Bapak Ibu, saya tutup Zoom-nya. Selamat beristirahat.